Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Prodi Hubungan Internasional bersama saya Omar Hilman Taufani. Dan hari ini saya mau explore satu topik yang mungkin tabu di anak-anak HI, bahwasannya anak HI nggak harus jadi diplomat. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang unik banget, seorang alumni HI UIN Jakarta yang tidak berkarir di urusan hubungan internasional secara langsung, ya, tidak berkarir sebagai diplomat, yang mungkin bisa menjadi pengalaman yang menarik buat kita dengar sama-sama. Langsung aja hari ini sama Bang Fikri Mahir. Halo, Omar. Silahkan perkenalin dulu, Bang. Oke. Mungkin halo teman-teman semua. Nama saya Fikri Mahir Lubis. Kebetulan saya masuk UIN dulu ya di HI itu tahun 2011, jadi angkatan 2011. 2011 ya? Iya. Lulusnya cukup ya semester lumayan tinggi lah ya, tapi intinya akhirnya lulus dari UIN. Setelah itu kebetulan waktu itu pada saat lulus memang sudah menikah. Oke. Jadi memang keadaan juga menuntut untuk bisa langsung cari kerja ya gitu. Jadi 2011 mungkin backgroundnya kalau di zaman kita dulu banyak yang teman-teman yang dari pesantren ya, masih UIN ya. Iya. Pas zaman kebetulan saya bukan itu. Jadi Jadi background bukan pesantren. iya betul, bukan pesantren. Jadi SMA dan merantau ke Jakarta. Jadi aslinya dari Medan. Cuman akhirnya kuliah pengen hubungan internasional. Sama kok kayak teman-teman lah ya. Pengennya jadi diplomat. Pengen jadi diplomat, tapi akhirnya setelah kuliah di HI, ya ujung-ujungnya sekarang memang tidak bekerja sebagai diplomat. Sekarang saya bekerja di salah satu exchange global, crypto exchange, jadi tempat atau platform trading crypto yang sifatnya global ya. Jadi bisa dari semua negara itu bisa pegang. Di multinational company juga Multinational company. Di bidang apanya ya, Bang, kalau boleh tahu, kayak spesifiknya di multinational? Kalau di exchange sebenarnya secara saat ini itu fokusnya di customer operations sebenarnya. Jadi ngurusin customer, komplain customer. Terus kita juga sebagai salah satu yang memberikan masukan ke tim produk, ke tim compliance dan regulator terkait dengan kebutuhan dan keinginan dari user lah. Berarti di level itu berhubungan divisinya berhubungan langsung sama end customer gitu ya? Iya betul, berhubungan langsung. Untuk saat itu yang sekarang sebenarnya. Tapi secara overall sebenarnya saya berkarya di operations. Jadi end to end operations dari user, baik itu dari yang berhubungan dengan back end-nya. Ya walaupun secara technical tidak ya, tapi fokusnya di operations lah. Bagaimana company itu running operations-nya bisa smooth gitu. Oke, tapi itu sendiri mulainya dari mana tuh? Dari lulus kuliah anak hubungan internasional, tahu-tahu running ke apa ya? Mungkin bidang anak komunikasi, mungkin bisa manajemen ya. Itu like that lah ya, kayak gitu-gitu. Titik banting setirnya di mana ya, Bang, kalau boleh tahu? Sorry, biar agak ini boleh nggak sih logo atau? Boleh. Ya. Sebenarnya gue pertama kali lulus ya 2018 kalau nggak salah. Itu lulus langsung dapat kerjaan itu sebagai call center. Call center. Berarti yang beneran ngangkat telepon langsung. Betul. Waktu itu ada satu perusahaan OTA ya, online travel agent yang jualan tiket pesawat, jualan hotel gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali masuk sebagai call center yang ya masuk malam, kita ada night shift malamnya gitu ya. Terus ngangkat telepon ketika orang nggak bisa check-in di hotel gitu, transaksinya gagal dan lain-lain, itu mereka telepon gitu. Jadi dulu pertama kali kerja itu. Dari sana ngelihat orang-orang itu begini, mungkin orang ngelihat bahwa customer service itu adalah entry level atau pekerjaan yang mungkin paling bawah lah gitu, paling entry level lah. Karena kalau kita lihat kan memang rata-rata masuknya dari gitu ya, customer service, admin dan lain-lain. Tapi ketika di sana, gue menemukan bahwa ternyata customer service ini base-nya data. Semua data customer kan ada di sini, baik umurnya, dia pesannya daerah mana, berapa kali dia pesan, berapa kali dia hubungin, berapa banyak pemesanan dia. Itu sebenarnya data yang bisa diolah, digabungin sama
masukan atau komplain dari customer. Nah, di situ kebetulan ya ada sedikit sedikit yang bisa dibawa sebenarnya ketika di sana ngelihat, oh ternyata kantor itu mirip sama organisasi pada umumnya. Oke. Gitu. Jadi kalau di organisasi kita kan punya struktur, sama kan di company juga punya struktur gitu. Cuma bedanya organisasi itu non profit, kalau kita di company ya profit gitu. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan untung atau laba lah gitu. Penjualannya bagus dan lain-lain. Nah, dari situ saya lihat bahwa company dengan orang segini banyak nggak mungkin cuma bisa berjalan dengan kayak ya udah ngikutin SOP aja gitu. We need some interaction kan gitu. Untuk bisa buat orang perform, untuk bisa orang nyaman kerja, ya sama kita harus bisa manajemen organisasi yang baik. Nah, dari situ mulai ketika saya pertama masuk dibantuin lah, diajarin knowledge-nya, cara handling dan lain-lain. Setelah itu gue berusaha untuk bisa ngajarin orang lain di sana. Karena menurut gue ya udah kita satu tim, ya udah ini yang diajarkan sama organisasi kan. Bagaimana kerja tim, bagaimana kita saling gotong royong lah gitu. Mungkin itu juga jadi satu hal yang menurut gue pribadi lah, mungkin sebagai anak HI, kita takut buat banting setir ke dunia corporate, mungkin jauh dari instansi pemerintah karena ilmu kita kan memang mengkaji kebijakan pemerintah mostly ya. Kayak ternyata organisasi, kalau selama kita aktif di organisasi di kampus pun juga bisa ngajarin hal-hal yang membuat kita makin familiar gitu. That's basicnya gitu. Basicnya ya benar, kita nggak punya basic. Kayak contoh kita jadi admin, kita nggak punya tuh basicnya. Kita jadi call center, kita nggak punya basicnya. Kita nggak belajar komunikasi, kita nggak belajar mungkin di anak-anak komunikasi mungkin mereka belajar bagaimana memberikan informasi atau menyampaikan informasi yang buruk tapi dengan baik misalnya dan lain-lain gitu ya. Tapi di organisasi mungkin contoh ada salah satu organisasi eksternal lah, rata-rata tuh mengajarkan tentang orasi. Itu kan public speaking sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah memang pada saat masuk awal, ketakutan itu adalah ketika masuk awal sebenarnya, karena kan kita nggak punya basicnya ya. Betul. Nah, tapi semua basic itu bisa dipelajarin sebenarnya. Gitu. Jadi contoh, kalau pada saat pengalaman gue lah ya, pada saat masuk di kantor pertama kali itu 1 bulan gue udah bisa lancar handle customer. Padahal saat itu cukup strict ya, kayak harus ada opening, harus ada probing, ada harus ada closing, gitu ada scriptnya. Nah, 1 bulan itu gue udah bisa lancar. Bahkan kebetulan kelebihannya waktu itu ya karena kita anak HI biasa baca buku bahasa Inggris gitu ya. Oh iya semuanya sih. Artikel kita bahasa Inggris ya. Benar. Jadi ya terbiasa, akhirnya satu-satunya waktu itu cuma ada 2 agent atau 2 CS yang bisa handle bahasa Inggris termasuk gue. Nah, dari situ tuh mulailah dilihat atau dilirik gitu. Jadi sebenarnya basic itu bisa dipelajarin, tapi at the end adalah bagaimana ketika kita berorganisasi. Tadi balik lagi makanya. Ketika kita berorganisasi, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama member di organisasi itu, sama anggota, itu juga jadi pelajaran yang paling penting. Jadi basic itu bisa dipelajarin, kita belajar sama teman-teman atau senior yang sudah ada di kantor. Habis itu ya kita tinggal kembali. Oke, tadi itu di customer service. Setelah itu dari itu lari kemana? Ini yang menarik sebenarnya. Gue bisa bilang bahwa tadi kita bicara basic ya, basic agak sulit memang. Kita harus belajar sendiri lah gitu. Itu ada effort. Gue bahkan, cerita sedikit. Gue pernah awal-awal seminggu pertama kerja tuh kan masih naik motor ya. Gue bilang waktu itu tinggal di Pamulang, kantornya di daerah Jakarta Barat di Selipi. Lumayan ya. Jadi kayak motor akap lah ya, antar kota antar provinsi. Iya, tembus itu. Tembus provinsi ya. Jadi waktu itu di jalan bahkan kayak ada skripnya, gue masih ingat sampai sekarang. Halo Airi, selamat pagi. Jadi nama kantornya Airi dulu. Selamat pagi, dengan Fikri ada yang bisa dibantu. Nah itu tuh sepanjang jalan gue ngomong itu terus gitu. Jadi emang harus belajar karena kan nggak pernah kan. Harus belajar. Jadi itu mulanya. Terus setelah bisa mulai ngajarin orang. Nah ternyata setelah 3 bulan gue dapat kesempatan untuk ikut seleksi jadi tim leader waktu itu. Oke. Nah ketika gue lihat skop kerjanya, gue lihat wah ini adalah basic skill yang kita pelajarin pada saat kita di organisasi. Jujur. Jadi
bukan hanya di ekstra dan di intra juga kan. Kita belajar tentang bagaimana kita nge-lead. Misalnya kita berada di dalam intra gitu sebagai kepala departemen, sekretaris departemen, bahkan ketua hima dan lain-lain. Kita belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Oke. Nah, di kantor pun sama. Cuman kadang bedanya cara pandang orang luar terkait leader atau pemimpin di kantor yang bukan organisasi, mereka menganggap leader itu adalah orang yang harus selalu tahu tentang Harus apapun. paham situasi segala. SOP-nya, product knowledge-nya itu yang mereka selalu pahami. Jadi leader itu harus yang paling pinter. But kita di organisasi diajarkan bahwa leader itu tidak perlu orang yang maksudnya ya cerdas beda. Tapi tidak perlu orang yang tahu semuanya kan. That's why kenapa makanya contoh presiden aja banyak menterinya. Betul. Mungkin presiden ngelakuin semuanya gitu kan. Mungkin juga kalau kita dari organisasi kuliah juga mindsetnya masih kita sama-sama berkembang gitu ya. Betul. Ya. Nah, bahkan keadaannya adalah gini. Jadi pada saat itu jadi waktu itu ada tujuh orang yang jadi salon, yang memang performanya paling bagus lah. Gue salah satunya ikut di sana. Yang gue bawa sedikit berbeda. Pada saat ditanya, kamu kalau jadi leader tuh mau apa yang kamu akan lakukan? Gue bilang, sebagai pemimpin sebenarnya as a leader kita bukan menjawab pertanyaan mereka atau memastikan mereka bekerja tidak salah. Justru kesalahan itu penting untuk membuat mereka bisa belajar. Jadi yang gue akan lakukan adalah gue akan biarkan mereka salah. Jadi mindsetnya itu bukan lu salah pecat. Bukan. Gue bakal biarkan mereka salah. Salah satu kali nggak masalah. Salah yang berulang kali baru jadi masalah. Oke. Gitu. Jadi konsepnya itu yang gue bawa waktu itu. Jadi itu yang mungkin jadi agak sedikit pembeda dari mereka gitu. Jadi ya kira-kira itu yang jadi pembeda. Akhirnya singkat cerita akhirnya gue terpilih jadi tim leader. Dan ya benar, tim gue jadi tim yang performanya paling tinggi karena gue biarkan mereka explore. Karena gini, contoh kalau gue tadi bicara belajar di motor nih sambil berangkat kerja sambil pulang kerja, ada orang yang dia nggak belajarnya caranya kayak gitu, belajarnya beda-beda. Oke. So kita nggak boleh maksa orang untuk belajar sesuai dengan cara kita. Nah itu adalah kebutuhan seorang leader. Dia harus bisa support tim membernya untuk bisa belajar sesuai dengan polanya gitu, sesuai dengan pace-nya juga. Karena ada juga orang yang cepat banget belajar, ada orang yang agak sedikit lambat. Nggak bisa orang yang lambat kita katakan, lu nggak perform, lu gue pecat gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi itu yang konsep yang gue bawa gitu. Akhirnya ya setelah itu gue naik jadi supervisor sampai manager, cuman kantornya tutup. Akhirnya setelah itu gue pindah ke satu company yang gue dapat kesempatan lah untuk masuk terjun ke dunia kripto. Gitu di tahun 2020. Jadi ini mulai masuk ke urusan kriptonya ya? Ya, itu di tahun 2020 gue sempat pertama kali masuk ke dunia kripto, masih dengan customer operations, tapi waktu itu gue diminta untuk setup tim di Indonesia. Gitu. Oh, berarti cabang dari multinational company apa? Iya, tapi hanya customer related aja. Jadi mereka mau jadi ada portal customer buat khusus untuk Indonesia. Waktu itu belum ada regulasinya. Jadi OJK belum ada, terus masih ada bukti, tapi memang regulasi untuk yang global tuh belum ada. Jadi mungkin orang juga belum begitu paham sama produknya ya di Indonesia ya, kayak kripto atau apa gitu. Ya, bahkan waktu itu sebelum bull market, sebelum Bitcoin naik lah. Tahun 2019 akhir gue masuk sana. Asumsinya masih investasi bodong kali ya. Itu masih kasus-kasus ini tuh, barengan sama kasusnya Binomo dulu. Oh, yang korupsi penipuan ya jadinya? Iya, afiliator lah. Ya. Gitu. Nah itu kasus itu berbarengan, nah itu sempat kena juga tuh kripto. Nah di situ tuh udah mulai belajar bagaimana nge-setup tim dari awal, nge-create tim dari awal, koneksi sistem, nge-build sistemnya, SOP-nya dan segala macam. Jadi itu udah mulai managerial full lah di sana. Jadi nge-setup timnya. Nah Indonesian timnya berhasil. Habis itu ya performanya paling bagus. Habis itu gue dipercaya untuk setup tim Jepang, Korea, Romania. Itu semua remote? Arabik, semuanya remote. Semua remote? Ya, semua remote. Nah, di sini nih yang menarik. Nah, balik lagi ya, ilmu dari organisasi yang gue pelajari adalah
kita ketemu banyak banget orang. Sama kayak ketika gue di salah satu exchange global itu, gue ketemu sama orang Vietnam, gue ketemu sama orang Cina, orang Tiongkok, terus gue ketemu sama orang-orang Eropa. Ini culture-nya beda-beda banget. Apalagi orang Arabic ya. Arabic people tuh beda banget culture. Eropa tuh yang tipikal yang apa ya, ceplos-ceplos gitu. Mereka bahkan seneng kalau dikasih tahu kesalahannya. Oh, langsung to the Mereka point. nggak merasa bahwa kita marah. Gitu. Oke. Padahal tapi kalau kita ngomong gitu ke Indonesia, orang Indonesia gitu, orang Asia, mereka kan nganggap kita marah. Oh iya. Jadi, itu banyak banget perbedaan. Nah, gue belajar bahwa memang setiap, jadi even gue punya misalnya terakhir tuh di sana gue punya sekitar 60-an orang tim gue nggak pernah nge-treat satu orang pun dengan cara yang sama. Jadi tiap orang itu gue akan pahami dulu dia backgroundnya siapa, dari mana, karakternya seperti apa, baru di situ gue beda tuh biasanya cara komunikasi. Tapi cara lu untuk berada di situasi yang bisa dibilang forced to adapt ya, kayak ya lu harus beradaptasi sama orang-orang berbeda ini. Ya balik lagi karena kita sudah ditempa sedemikian rupa ya di kampus. Karena kalau kita cuma kuliah pulang ya mungkin kita akan dapat nih ilmunya gitu. Tapi ketika kita di organisasi itu kita ditempa untuk bisa berpikir, mengambil keputusan dalam keadaan yang sangat-sangat penuh tekanan. Contoh simpel lah ya, ketika kita berorganisasi, tiba-tiba kita punya sekret, tiba-tiba harus bayar uang sekret dalam waktu misalnya 1 bulan. Bagaimana kita nyari keputusan di sana gitu? Ya itu kita harus putar otak bareng. Jadi, tapi putar otaknya nggak sendirian kan gitu. Maka itu butuhnya organisasi, kita kerja tim. Karena at the end, company yang paling bagus kalau kita lihat ya, company, contoh Google, lihat kantornya, sebegitu mewah dan fasilitasnya banyak banget buat karyawannya. Memanjakan karyawan. Kenapa? Karena at the end, tim pegawai atau employee yang akan perform bagus ya, employee yang senang, yang bahagia kan. Ya bahagia itu bisa dalam banyak hal, tapi mungkin salah satu contohnya itu tadi, Google coba kasih fasilitas yang banyak di kantornya, jadi orang ketika kerja juga nyaman gitu. Jadi lu bisa dibilang dari conversation tadi banyak skill yang akhirnya lu bawa dari masa kuliah ke pekerjaan hari ini, meskipun gak ada HI-nya sama sekali, itu dari organisasi kan. Mungkin ini juga pesan buat teman-teman ya Bang. Kalau seandainya lu tahu hari ini lu bakal kerja di corporate dan lu bisa muter waktu balik lagi ke jadi mahasiswa, apa yang bakal lu push, kayak skill apa yang bakal lu banyak kembangin, hal apa yang bakal lu ubah? Gue akan paling simpel sebenarnya, kita buat acara di kampus ya. Oke. Mindsetnya gue pengen ubah ketika gue di kampus. Sebenarnya pola yang dilakukan sama teman-teman sekarang lah ya, buat acara di kampus, buat sesuatu lah gitu, baik itu seminar, baik itu kajian, diskusi, bahkan even acara, misalnya acara yang besar gitu ya, festival gitu. Waktu itu mindset kita adalah gimana caranya, gue pengen datangin nih artis yang ini. Oke. Gue pengen happy gitu di kampus gitu. Makanya gue pengen kalau ketika gue bisa balik ke kampus dengan informasi yang akan bisa gue bawa ya, gue akan berusaha berpikir bagaimana gue membuat ini menjadi sebuah brand dan menjadi sarana buat gue trial and error untuk modal gue di kemudian hari. Karena ketika kita di kantor, hal-hal kayak gini tuh kadang muncul. Tapi bedanya kita nggak bisa trial and error kan. Karena udah lingkup profesional. Nah betul. Jadi kita nggak bisa trial and error di sana. Jadi contoh simpel, misalnya kita buat acara, ya trial and errornya ngapain? Ya coba approach sebanyak mungkin company, biar tahu bagaimana kita cara komunikasi ke company untuk bisa dapetin mereka sebagai sponsornya, gimana kita komunikasi ke teman-teman vendor, yang bagaimana negosiasinya dan lain-lain. Itu kan trial errornya bisa dilakukan kalau di kampus gitu. Karena even misalnya agak sedikit gagal, acara bisa dimundurin dikit lah gitu, karena nggak ada target kan. Kalau di kampus ya kreativitas kita aja yang main gitu. Nah itu yang pengen gue ubah sih, mindset itu sebenarnya. Jadi selagi kita masih mahasiswa, belum ada tuntutan profesional, lu pengen ya udah sebanyak-banyaknya cari kesalahan. Iya, tadi lu bilang bahwasanya nyari kesalahan tuh bukan akhir gitu. Justru lu sebagai tim leader bahkan mempersilahkan tim lu buat membuat kesalahan tadi gitu. Betul. Ini mungkin menarik dan
menjadi penenang lah buat teman-teman yang mungkin takut buat terjun ke dunia corporate, karena kebayangnya dunia corporate itu pasti kejam, langsung dikasih kerjaan suruh lembur berjam-jam gitu kan. Dan bahwasannya sebenarnya anak HI pun dengan skill di luar kelasnya bisa terjun ke dunia corporate gitu. Bisa banget, bisa banget. Bahkan mungkin gue agak sedikit aneh, karirnya di operation. Gue seingat gue ada banyak juga anak-anak HI mungkin di luar sana. Gue pernah bertemu beberapa orang di bisnis bahkan. Dia di bagian tim bisnis yang memang backgroundnya HI, ada juga. Jadi yang mereka mungkin di marketingnya, di brandnya, bagian brand dan lain-lain itu banyak juga anak HI yang di sana. Jadi sebenarnya HI itu bisa kemana aja karena kita belajar banyak belajar ilmu yang general kan sebenarnya. Multidisipliner betul. Kayak gitu. Oke, Bang Fikri, ini mungkin chance yang menarik banget, cerita yang menarik banget buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman HI UIN Jakarta. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.